Pemirsa, pemerintah Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif dengan turut tampil di Forum BRICS. Forum itu beranggotakan sejumlah negara diantaranya Brasil, Tiongkok, Rusia, dan Iran. Prime Minister Anwar Ibrahim's announcement last month that Malaysia is seeking to join the BRICS economic bloc has sparked much discussion about its potential impact on the country. Langkah bergabung dengan BRICS dinilai menjanjikan bagi ekonomi Indonesia karena bisa membuka akses perdagangan baru, meningkatkan investasi serta diversifikasi pasar ekspor di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada konferensi tahunan Aliansi BRICS tanggal 22 sampai 24 Oktober 2024 lalu di Kazan, Rusia, Indonesia dan Malaysia mengajukan diri untuk menjadi anggota baru BRICS. BRICS lahir tahun 2009 sebagai aliansi kekuatan penyeimbang atas dominasi ekonomi dan investasi yang selama ini dimonopoli oleh kekuatan barat yang dimotori oleh Amerika dan Uni Eropa. BRICS pada awalnya hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini anggota BRICS bertambah dengan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. BRICS memiliki 36% kekuatan ekonomi dari total ekonomi dunia dengan populasi sekitar 45% dari total penduduk dunia. Mengapa Indonesia dan Malaysia ngebet banget balapan ingin menjadi anggota BRICS? Apa yang ingin dikejar? Bagaimana menurut kalian? Pada bulan Juli 2024, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengkonfirmasi bahwasannya Malaysia telah resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota BRICS. Anwar mengatakan bergabung dengan BRICS akan membantu Malaysia mendapatkan peluang ekonomi yang bebas dari tekanan global negara ekonomi maju, karena BRICS berupaya memperkuat aliansi globalis selatan yang merujuk pada negara-negara berkembang dan negara terbelakang yang berada di wilayah bumi selatan seperti Brasil, Afrika Selatan, dan lain-lain. Meskipun sebenarnya anggota BRICS juga ada yang dari belahan dunia utara seperti Rusia dan Cina. Menteri Luar Negeri Sugiono yang ditugaskan oleh Prabowo untuk menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 24 Oktober 2024 menyampaikan bahwa Indonesia juga ingin bergabung dengan BRICS. Proses formal sedang diurus oleh pemerintah. Bagi pemerintahan Prabowo Subianto, bergabungnya Indonesia dengan BRICS Plus ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan peran Indonesia dalam aliansi ekonomi global. Bahkan BRICS telah berkembang menjadi sebuah blok baru sebagai kekuatan penyeimbang dalam geopolitik dan geoekonomi dunia yang saat ini dikuasai oleh Amerika dan para sekutunya seperti Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, dan negara Uni Eropa lainnya. Pada tahun 2023, keanggotaan BRICS diperluas hingga Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kemudian menyusul negara-negara ASEAN yang akan bergabung dengan BRICS seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Vietnam dan Thailand juga tertarik untuk bergabung dengan BRICS. Bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS menghadirkan pro dan kontra jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Yang pro mengatakan bahwa ekonomi negara aliansi BRICS mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 1990, BRICS hanya berkontribusi sekitar 15,66% pada ekonomi global, namun pada tahun 2023 lalu sudah mencapai 37,4%. Padahal negara aliansi negara maju yang tergabung di dalam kelompok G7, yaitu Amerika, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, serta Inggris, itu hanya menguasai sekitar 29,3% ekonomi dunia tahun 2023 lalu. Langkah bergabung dengan BRICS dinilai menjanjikan bagi ekonomi Indonesia karena bisa membuka akses perdagangan baru, meningkatkan investasi serta diversifikasi pasar ekspor di tengah ketidakpastian ekonomi global. BRICS akan semakin kuat dan menjadi blok tandingan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang semakin disegani di dunia. Bergabungnya Indonesia bisa mendukung cita-cita kemandirian ekonomi dan memperkuat daya tawar negara dalam percaturan geopolitik internasional.
Bagi yang kontra mengatakan tidak ada gunanya kita menjauhi blok dominasi Barat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. BRIC dianggap merepresentasikan sikap anti-Barat yang akan merugikan secara geopolitik dan geoekonomi bagi Indonesia yang saat ini dunia sedang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Apalagi jika bicara tentang kekuatan militer. Bagaimanapun Amerika masih dianggap sebagai kekuatan militer terbesar di dunia yang paling ditakuti oleh siapapun di seluruh dunia. Mengapa Indonesia bergabung dengan BRIC? Apa dampaknya? Apa saja misi BRICS? Bagaimana pengaruhnya dengan rencana Indonesia untuk bergabung dengan OECD? Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Saya Farid Subhan, kita ngupi dulu. Alasan Indonesia bergabung dengan BRICS. Negara-negara besar seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan bersatu dalam aliansi ekonomi BRICS untuk memperkuat posisi mereka di kancah global. Dengan beragam keunggulan dan potensi yang dimiliki masing-masing negara itu, aliansi ini menciptakan pasar terpadu terintegrasi yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya di bidang perdagangan, di bidang investasi, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Penyatuan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi global yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat. Dengan bergabung dengan BRICS dirasa sangat strategis bagi Indonesia. Negara yang bergabung BRICS seperti Indonesia, Malaysia, kemudian menyusul Vietnam dan Thailand berharap dapat menambah kekuatan ekonomi yang lebih solid dan mampu mengatasi tantangan global secara bersama-sama, menjadikan BRICS sebagai salah satu blok ekonomi yang paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2045, Indonesia mentargetkan untuk menjadi negara maju, sebuah visi ambisius yang mengharuskan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan. Kira-kira Indonesia harus tumbuh rata-rata di atas 7% dari tahun 2025 sampai 2045 kalau mau mencapai Indonesia Maju 2045. Salah satu pilar utama dari strategi ini adalah memperluas pasar ekspor, terutama dengan mengakses pasar-pasar besar yang ada di dalam aliansi BRIC ini. Hanya mengandalkan ekonomi dalam negeri saja, Indonesia hanya akan tumbuh sekitar 5% saja per tahun. Dan mimpi menjadi negara maju tahun 2045 itu mustahil untuk terwujud. Dengan menjalin hubungan perdagangan yang lebih erat dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan ekspor produk-produk unggulan ke pasar yang lebih luas di dunia. Selain itu, kerjasama dengan BRICS juga akan memberikan akses ke teknologi, investasi, dan sumber daya yang mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Jika Kabinet Prabowo berhasil mewujudkan swasembada pangan, bahkan bisa surplus pangan, maka Indonesia perlu pasar ekspor yang lebih luas untuk surplus produksi pangan. Harapannya produk-produk yang lain juga semakin digenjot, misalnya energi, otomotif, dan lain sebagainya. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS juga sebagai alasan bagi Indonesia untuk menyelesaikan kepentingan bersama negara-negara berkembang yang akan merekatkan diri dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk bidang politik dan keamanan. Indonesia merupakan negara yang anti penjajahan dan penindasan global. Bergabung dengan BRICS merupakan komitmen Indonesia pada solidaritas perdamaian global. Dampak positif dan negatif dengan bergabungnya ke BRICS. Bergabung dengan BRICS akan menghadirkan kesempatan yang memperluas kemitraan ekonomi dalam aliansi BRICS yang mewakili 3 miliar jiwa untuk potensi pasar ekspor yang sangat besar bagi Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam produk dari sektor pertanian, energi, manufaktur, dan lain sebagainya. BRICS akan memperkuat posisi tawar dunia untuk mengatasi ketidakstabilan global akibat Perang Timur Tengah misalnya, yang sampai hari ini juga tidak kunjung usai, dan juga meningkatkan ketegangan politik dan geoekonomi global. Mungkin BRICS bisa mengambil peran yang besar di sana. Melalui BRICS, Indonesia juga akan mendapatkan akses ke New Development Bank atau NDB, bank yang didirikan oleh BRICS. Namun yang harus hati-hati, jangan sampai NDB ini jadi Bank Dunia dan IMF baru yang mencekek negara-negara anggotanya melalui skema hutang. Indonesia bisa memanfaatkan untuk mendapatkan investasi untuk penguatan infrastruktur, dan jika perlu,
menjadi tempat Indonesia menyalurkan investasinya di negara-negara anggota BRICS. Bukan berarti BRICS tidak memiliki dampak negatif. Bagaimanapun, setiap negara anggota BRICS memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya Rusia dan Cina yang sering berlawanan dengan negara barat. Tentu hal ini bisa membuat Indonesia dalam posisi simalakama karena Indonesia juga ingin membina hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kemudian, ketergantungan Indonesia pada ekonomi BRICS juga bisa berbahaya dalam jangka panjang. Jika ada satu negara yang dalam keadaan konflik atau dalam keadaan krisis, maka juga akan memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Kalau misalnya negara itu menjadi pusat ekspor kita misalnya. Selain itu, jika infrastruktur Indonesia didanai oleh NDB BRICS, maka terdapat standar lingkungan yang ketat. Sementara Indonesia memiliki problematika tata kelola lingkungan yang masih buruk, dan hal ini bisa berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di Indonesia. BRICS mengganggu kerjasama Indonesia dan OECD. Indonesia pernah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD pada April 2024 lalu untuk mengoptimalkan kerjasama pembangunan ekonomi dengan negara-negara maju. Namun sayangnya Indonesia masih ditolak karena belum disetujui oleh 38 anggota OECD secara keseluruhan, yang di sana ada negara Israel yang selalu menolak Indonesia. Dengan bergabung dengan BRICS, Indonesia makin sulit untuk bergabung dengan OECD. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan tidak ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ditambah lagi kini masih terjadi huru-hara perang Israel-Palestina yang kian memburuk dan melebar sampai Iran, Libanon, dan Syria. Wajar situasi ini membuat Indonesia ingin cepat bergabung dengan BRICS ketimbang bergabung dengan OECD karena alasan ekonomi, politik, sosial, dan solidaritas. BRICS dianggap sebagai aliansi negara yang selaras dengan visi misi Indonesia dan juga turut serta aktif dalam forum internasional untuk menyuarakan berbagai tujuan dan perdamaian dunia sesuai dengan prinsip politik bebas aktif Indonesia. Kerjasama antar negara anggota BRICS. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi dan perdagangan. Negara-negara BRICS berkomitmen untuk memperkuat perdagangan antar negara anggota. Mereka juga bekerja sama dalam forum-forum seperti BRICS New Development Bank yang didirikan pada tahun 2014 untuk mendanai proyek infrastruktur yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan perdagangan antar anggota BRICS yang akan membantu mengurangi ketergantungan pada pasar barat. Penyediaan dana untuk proyek-proyek infrastruktur penting di negara-negara berkembang melalui NDB untuk memperkuat sistem pembayaran alternatif di luar dominasi dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, BRICS juga akan menjadi penyeimbang antara dominasi dolar Amerika Serikat dengan mata uang lain yang bisa menjadi alternatif pembayaran internasional. Kerjasama keuangan dan bank multilateral. Melalui New Development Bank, banknya BRICS, dan juga Contingent Reserve Arrangement atau CRA, BRICS telah menciptakan alternatif sumber pembiayaan yang lebih berfokus pada negara berkembang. Hal ini akan memberikan manfaat akses yang lebih besar terhadap pembiayaan infrastruktur dan proyek pembangunan di antara anggota BRICS. Penyediaan dana cadangan untuk negara-negara BRICS akan membantu melewati krisis ketika itu terjadi di negara anggotanya, termasuk membantu stabilisasi mata uang. BRICS juga meningkatkan kerjasama di bidang teknologi dan inovasi dengan mengembangkan inisiatif untuk memperkuat inovasi teknologi dengan fokus pada penelitian dan pengembangan research and development termasuk teknologi hijau bahkan sampai ke pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Hal ini memberikan manfaat untuk mempercepat adopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing industri di negara-negara BRICS hingga berbagi pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kemudian kerjasama energi. Kerjasama dalam sektor energi melibatkan kolaborasi dalam pengembangan energi yang terbarukan, yang efisien, dan juga menjadi diversifikasi atau alternatif sumber energi. BRICS juga membahas berbagai langkah untuk melakukan stabilisasi harga energi global. Hal ini akan mengurangi ketergantungan anggota BRICS pada energi fosil dari negara-negara maju hingga meningkatkan kolaborasi dalam teknologi pada teknologi energi yang bersih dan pengurangan emisi karbon. Kerjasama dalam diplomasi dan politik internasional.
Negara-negara BRICS bekerja sama dalam memperjuangkan agenda negara-negara berkembang di forum internasional seperti PBB, IMF, dan juga Bank Dunia. Hal ini merupakan suara yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan global dan ekonomi internasional. Kemudian mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi barat dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam sistem internasional. Kemudian kerjasama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. BRICS berinvestasi dalam kolaborasi di sektor pendidikan dan kesehatan dengan berbagai program beasiswa, pertukaran pelajar, dan upaya penguatan sistem kesehatan di dunia. Hal ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di negara-negara anggota BRICS hingga kolaborasi untuk mengatasi tantangan global seperti pandemi dan pengendalian penyakit yang menular. Kemudian kerjasama di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Negara-negara BRICS bekerja sama untuk menangani perubahan iklim dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan bersama yang mendukung pengurangan emisi karbon. Hal ini akan membantu melakukan pengurangan dampak perubahan iklim dengan solusi bersama yang relevan di antara anggota-anggotanya. Peningkatan inisiatif energi terbarukan dan juga memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam. Menurut saya, bergabung dengan BRICS merupakan opsi cerdas yang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Tidak perlu menunggu di PHP-in oleh OECD dan G7, negara-negara maju. Indonesia harus berkiprah kuat dalam kancah dunia. Jika Soekarno dulu menjadi motor gerakan non-blok, Prabowo harus ikut menjadi motor aliansi BRICS. Kebiasaan kita berhutang luar negeri, pelan-pelan Indonesia harus juga berinvestasi di negara-negara anggota BRICS melalui New Development Bank atau NDB. Saya mengusulkan agar Pak Prabowo membawa proposal konsep pembangunan dan investasi yang dimotori oleh Indonesia. Manfaat pasar BRICS untuk membawa inovasi produk Indonesia seperti produk yang terkait dengan teknologi, pertanian, energi berkelanjutan, manufaktur, otomotif, persenjataan, dan lain-lain untuk dipasarkan di negara-negara anggota BRICS dengan skema investasi misalnya. Mirip-mirip dengan langkah China yang masuk pasar Indonesia untuk proyek kereta cepat dan lain-lain. Indonesia bisa mengambil porsi yang lainnya. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian jika Indonesia bergabung dengan BRICS? Indonesia atau Malaysia yang lebih dulu mendapatkan keuntungan? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.